Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Apa kabar semuanya, sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Pak Iki berpesan, jangan lupa hashtag ingat pesan ibu. Jangan lupa 3M ya. Pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, kalau itu namanya hashtag ingat pesan ibu. Ada juga ingat pesan bapak. Ingat pesan Pak Iki, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Jangan lupa beribadah dan juga jangan lupa berolahraga. Jaga terus kesehatannya ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas protokol Islam dalam menghadapi musibah. Ya, seperti yang kita tahu anak-anak semuanya ya, musibah di awal tahun ini sepertinya membuat negeri kita ini tidak henti-hentinya untuk menangis. Kita tahu di awal tahun banyak bencana yang terjadi datang dan pergi. Pesawat Sriwijaya Air yang jatuh ya di daerah laut di Kepulauan Seribu, kemudian ada juga gempa di Sulawesi kemarin, ada juga banjir yang katanya sudah 80% ada di Kalimantan Selatan, kemudian ada juga musibah tanah longsor di daerah Sumedang. Kemudian ada juga virus corona yang katanya sekarang sudah sampai fase yang kedua ya. Bagaimana cara menyikapi kita sebagai siswa yang solih dan solehah? Sekui kita bahas. Yang pertama, musibah itu adalah seperti kalau kita bagi ya, musibah itu ada 3. Yang pertama musibah karena natural alias karena alam, seperti kejadian gempa bumi, gunung meletus. Kalau itu secara natural, musibah itu memang sudah terjadi, tidak bisa diapa-apakan lagi, merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, musibahnya karena culture, karena kultur kebiasaan. Karena buang sampah sembarangan, maka terjadi banjir. Hutan-hutan dibabat, dijadikan daerah gali tambang. Nah, itu berarti musibahnya bukan karena natural lagi, tapi karena kultur. Ya, yang terakhir musibah struktural itu karena sistem yang rusak. Misalnya karena pemerintah dengan sistem riba. Karena sistem riba itu menyengsarakan masyarakatnya, maka terjadilah musibah. Seperti dalam firman Allah surat Ar-Rum, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Karena musibah itu sebenarnya terjadi karena ulah dari tangan manusia sendiri yang menyebabkan musibah itu terjadi ya. Jadi secara umum musibah atau bencana itu bisa merupakan azab, bisa juga merupakan peringatan. Jadi ketika diberi musibah, bagaimana nih Pak? Bagaimana sikap kita sebagai seorang siswa yang soleh-solehah terutama? Yang pertama, wa iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mendapatkan musibah, kita harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu adalah bentuk penyerahan kita ya. Ketika kita diberi musibah, kita menyerahkan diri kepada Allah. Artinya kita ikhlas dengan setiap bencana yang telah menimpa kita. Itu pertama. Yang kedua, kita ubah mindset kita, pola pikir kita. Musibah ini sebenarnya, kata Ar-Razi ya, ini merupakan ujian. Ya, kalau kamu sedang ujian artinya apa nak? Artinya kamu akan
kamu akan naik tingkat. Ya, artinya setelah kamu lulus dari ujian tersebut, kalau kamu bisa sabar menghadapi ujian tersebut dengan baik, kamu akan naik derajat, naik tingkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang selanjutnya, protokol Islam menghadapi musibah adalah bersyukur. Al-Mukarram Syekh Ali Jaber, ya, ketika diberi musibah, beliau mengucap alhamdulillah. Ya, jadi tidak hanya ketika senang-senang saja mengucap alhamdulillah, tetapi ketika mendapat musibah pun beliau masih bisa mengucap alhamdulillah. Kenapa? Karena pada setiap musibah selalu ada hal yang patut disyukuri. Contohnya, walaupun hartanya lenyap, tapi yang penting alhamdulillah masih diberikan kesempatan sama Allah untuk hidup. Yang masih banyak hal yang patut kita syukuri. Kita lihat dari sisi yang lain, dari orang lain yang juga terdampak musibah, kita masih bisa untuk bersyukur. Artinya tidak mengeluh dan perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Gimana istighfar? Astagfirullahalazim. Yang terakhir, kita husnuzon sama Allah, ya, nerimakan itu semua merupakan takdir, ya, ketetapan Allah, dan kita cari jalan keluar dari setiap musibah tersebut. Jangan lupa di akhir, musibah yang terbesar itu adalah ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau sholat, tidak mau beribadah, itu merupakan musibah yang terbesar. Nauzubillahi min dzalik. Makanya walaupun di rumah, ya, anak-anakku semuanya yang saleh dan salehah, jangan lupa ibadahnya tetap dilaksanakan. Sholat 5 waktu yang wajib, ngaji di rumah, tetap belajar yang rajin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.